Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar viralnya pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah di Gunung Anyar, Surabaya, yang akhirnya kasus ini diangkat oleh salah satu stasiun TV nasional. TV One memang beda. Dan sebelumnya kita sudah menampilkan video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan juga komentar-komentar di dalam video tersebut yang dipenuhi dengan dukungan-dukungan terhadap dakwah dan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan hampir tidak terlihat sama sekali komentar-komentar yang mendukung kelakuan Ansor Banser. Artinya sebenarnya masyarakat itu menerima dakwah sunnah ini, menerima dakwah yang kalian sebut Wahabi. Dan hanya segelintir orang saja yang kelojotan dengan kemajuan dakwah salafi. Ketakutan dengan dakwah salafi. Takut apa? Takut dapurnya nggak ngebul lagi kalau sampai kajian salafi ini dibanjiri oleh jamaah. Jamaah meninggalkan mereka. Akhirnya, ya ladang mereka kering kerontang ya. Dan akhirnya mereka membuat propaganda, membuat provokasi, sampai kepada penolakan dan pembubaran kajian-kajian para dai salafi. Dan kali ini kaum muslimin kita akan menanggapi video dari pihak Ansor Banser yang kalau ngomong ngawur ndak jelas, sakar PDW ya. Coba kita simak videonya. Terima kasih waktunya untuk Fakta, Mas Rizam. Saat ini kita ketahui ramai diperbincangkan mengenai beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya di pekan lalu ini ada penolakan dari pihak GP Ansor berkaitan dengan acara ataupun juga dakwaan ya, yang kemudian ini dilakukan oleh Ustadz Syafiq Basalamah. Betul. Ini apa yang kemudian ini mendasari GP Ansor untuk melakukan penolakan tersebut? Pertama yang mendasari kita ini sebenarnya bukan pada acara pengajiannya, Mbak. Jadi kalau diistilahkan Banser bubarkan pengajian itu tidak tepat. Bukan pembubaran. Bukan pembubaran tapi pengajian. Betul penolakan ya? Itu kita lebih kepada kajiannya, isi kajiannya. Karena beberapa kali kita melihat kajiannya Syafiq Riza Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Contohnya? Contohnya misal, salah satunya pernah di video itu menyebut tentang non-muslim. Dia bilang tidak boleh berteman dengan non-muslim. Lalu bagaimana kemudian agama yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang 45 ini ada 6? Inilah bentuk kegagalfahaman. Ini kegagalfahaman yang fatal ya. Kegagalfahaman mereka terhadap dakwah salafi. Mana ada dai salafi yang melarang seorang muslim berteman dengan orang kafir? Nggak ada. Bahkan dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau berbicara mana yang lebih baik, berteman dengan orang kafir apa orang muslim, ya jelas muslim. Karena kalau berteman dengan sesama muslim, bisa saling menasehati di atas ketakwaan. Lah kalau berteman dengan orang kafir, susah kalau mau saling menasehati di atas ketakwaan. Ketika kita melihat mereka memakan daging khinzir, ya, kita bisa apa? Iya kan? Itu jelas kegagalfahaman yang fatal, ya. Boleh dicari kalau ada ceramah-ceramah dai salafi yang mengatakan orang muslim dilarang berteman dengan orang kafir. Coba, ya, buktikan kalau ada. Nggak akan ketemu, ya. Coba kita lanjutkan lagi. Terus yang kedua, pernah di suatu video beliau mengatakan bahwa berzikir itu nyanyian rame-rame gitu. Moro-moro dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit mengharamkan. Bagaimana kemudian menurut laporan BNPT itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran Salafi Wahabi gitu. Yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain. Halal darahnya kalau tidak sama. Ini orang ngopi perkataannya si Islah Bahrawi yang jelas-jelas Bahrawi itu dedengkotnya liberal ya. Dan ini tuduhan yang jelas-jelas mentah sementah-mentahnya. Berapa kali kepolisian ini sudah membuat kajian dalam rangka menanggulangi radikalisme dan terorisme dengan narasumber ustadz-ustadz dari Salafi. Jadi
Dari sini saja sudah jelas. Kalau memang mereka ini seperti yang dituduhkan, pasti sudah terdeteksi oleh aparat. Dan berapa ratus sudah sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf, yang disebut salafi, yang disebut wahabi. Berapa ribu anak anggota TNI Polri yang sekolah di lembaga pendidikan salafi. Dan lembaga-lembaga pendidikan mereka ini resmi, berbadan hukum, dalam pengawasan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Masa iya mereka tidak bisa mendeteksi adanya pemahaman seperti itu kalau memang benar ada? Iya kan? Itu hanya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang datang dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Orang kafir, orang Syiah, orang munafik, orang liberal, dan sebagainya. Itu tuduhan yang datang dari orang-orang seperti itu, ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi Anda melihat poin-poin yang tadi sudah disebutkan ini mengindikasikan ke sana. Betul, ini soal makronya, ini soal lebih besar daripada kepentingan kenapa kok dibubarkan kajiannya, kenapa ini dan itu gitu. Ini bukan soal itu, ini soal masa depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita mau mengharapkan bangsa yang rukun, bangsa yang penuh toleran, tapi dengan diisi kajian-kajian yang dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit menghalalkan, dikit-dikit mengatakan mereka sesat. Mengenai kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kan informasinya bukan yang pertama kali ya Mas Riza? Bukan ya? pertama kali. Di Masjid As-Salam kalau tidak salah ini juga sebelumnya sempat digelar juga. Nah kenapa penolakan dari GP Ansor ini baru sekarang? Karena kita lihat tidak ada etikat baik, Mbak. Tidak ada etikat baik dari pihak yayasan maupun panitia. Bahkan kemarin ketika acara pun kita tanya siapa panitianya, itu tidak ada yang ngaku. Pihak yayasan dan masjid pun itu ngakunya cuma ketempatan saja. Tapi kalau umpamanya itu ketempatan, nggak mungkin sudah berkali-kali dilakukan. Jadi semacam kayak mereka ini kalau di dalam bahasa kita itu takiyah. Jadi menyembunyikan, berkamuflase. Ketika ribut mereka menghilang. Dari omongan orang ini, ya seolah-olah mereka ini merasa kecolongan dengan adanya Ustadz Syafiq yang sudah berkali-kali mengisi kajian di Masjid As-Salam Gunung Anyar, Surabaya itu, ya. Dan kenapa mereka bertanya sama jamaah siapa panitianya? Ini kan aneh. Kan mereka sudah tahu pengurus masjidnya siapa, orangnya mana. Katanya sudah bertemu di Polsek. Ya, kok masih bertanya-tanya siapa panitianya? Ya orang sebanyak itu ditanya, mungkin yang ditanya juga memang tidak tahu siapa panitianya. Bukan takut mengaku panitia, ya, dan bukan menutup-nutupi. Kan itu banyak orangnya. Dan tidak sedikit yang mungkin datang dari luar kota. Karena biasanya kalau kajian Ustadz Syafiq ini memang jamaahnya luar biasa, ya. Luar biasa, sampai membeludak, kadang sampai tempat itu nggak muat-muat, saking ramainya. Ustadz Syafiq ini kan salah satu ustadz yang banyak disukai oleh jamaah karena metode dakwah beliau ini yang mudah diterima, yang mudah dicerna. Metode yang baik, tidak kaku, kadang diselingi dengan candaan-candaan yang bermanfaat, bukan candaan-candaan kosong. Dan gak mungkin lah kalau kajian Ustadz Syafiq isinya begitu mudah mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, nggak mungkin. Hukum itu punya Allah dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak berhak manusia ini mengatakan ini halal, ini haram tanpa rujukan yang jelas. Jadi bapak ini ngelantur ngomongnya, ya. Kita lanjut lagi kaum muslimin. Mereka nyerang, bahkan banyak WA saya, WA teman-teman itu dikatakan sampai iblis laknatullah gitu. Apa sembarang kali lah kata-kata kayak gitu. Artinya pihak dari GP Ansor memang sudah berupaya untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu ya sudah, atas penolakan ini. Termasuk ketika hari H. Termasuk ketika hari H. Sebelumnya kita kirim surat terus difasilitasi kirim surat kemana? Ke pihak masjid. Oke. Terus kemudian ada respon? Belum ada respon, terus direspon ketika hari Kamisnya. Hari Kamisnya itu dipertemukan di Polsek Gunung Anyar, difasilitasi sama aparat polisi, dan pada kesempatan itu dilakukan peniadaan kajian yang dilakukan oleh Syafiq Riza Basalamah, dan tetap sholat maghrib berjamaah ada. Nah kemudian sahabat-sahabat itu minta ke pihak panitia maupun yayasan untuk bikin surat pemberitahuan atau poster atau meme terkait pembatalan. Nah itu sampai sore tidak dilakukan.
Bahkan ketika jam 3 sore itu sudah ada mobilisasi jamaah banyak datang ke sana. Nah, kemudian ketika menjelang maghrib, teman-teman itu kan sudah tahu kesepakatan di sana bahwa tetap melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Lah, teman-teman mau sholat itu dilarang masuk gitu. Dari pihak GP Ansor. Termasuk ada yang dipukulin, ada yang dipukulin, dikeroyok. Ada salah satu yang videonya sempat beredar itu, Mas Rizam. Yang itu tidak tervideokan, yang sore, yang tervideokan itu yang malam setelah sholat maghrib. Ini kalau analisa pribadi kami, ini jelas sesuatu yang mustahil terjadi, mustahil. Orang yang mau sholat dihalang-halangi, apalagi sampai dipukul, itu mustahil. Dari mana kami menyimpulkan bahwa itu adalah perkara yang mustahil? Dari dakwah-dakwah yang dibawakan oleh para dai salafi. Justru misi dakwah yang utama itu adalah yang pertama mengajak umat Islam untuk mentauhidkan Allah dan supaya mereka menegakkan sholat. Jadi mustahil orang mau sholat dihalang-halangi, apalagi sampai dipukul, luar biasa besar dosanya. Ya. Dan apalagi kata dia itu tidak tervideokan. Sementara kejadian-kejadian yang lain tervideokan. Jadi itu benar-benar mustahil. Ya. Mustahil mereka orang-orang yang sudah ikut kajian ke salafi menghalang-halangi manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Awalnya itu kita melakukan surat penolakan. Akhirnya pada Kamis itu direspon, difasilitasi sama Polres. Polsek Gunung Anyar. Setelah itu habis difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar, pada sore hari itu pada pertemuan itu kita minta panitia sama yayasan untuk bikin pemberitahuan pembatalan kegiatan itu. Atau mau meme atau poster lah. Ternyata tidak dilakukan. Nah, sore hari itu jamaah datang. Sahabat-sahabat Ansor Banser di sana turun juga di sana untuk jaga, untuk memastikan teman-teman di sana itu untuk memastikan bahwa perjanjian yang di siang hari itu tidak diingkari sama pihak yayasan sama pihak masjid. Nah, ternyata ketika sahabat-sahabat mau masuk di masjid itu sudah diberi kade sama, nggak tahu ketika nyebut panitia mereka bukan panitia tapi bajunya seragam. Pakai baju biru-biru, terus pakai surban ala jihadis gitu, ala Taliban gitu. Nah, itu teman-teman mau masuk nggak boleh. Alasannya sudah disebutkan? Saya nggak paham juga. Teman-teman juga katanya, yang jelas teman-teman mau masuk ingin melaksanakan sholat maghrib, itu ditolak. Dan ketika ada salah satu petinggi Banser, Kasatma Banser namanya Nasfaud Ahmad itu mau masuk, itu nggak diperbolehkan, didorong, diambil dia, dipukulin. Jadi yang melakukan kekerasan ini dari mereka pihak lah, dari pihak terlebih dulu. Kita nggak tahu, Mbak. Maksudnya mereka tidak pernah nyebut sebagai panitia, tapi bajunya seragam. Nah, artinya bukan dari GP Ansor ya, yang kemudian mengawali kericuhan yang kemarin sempat beredar. Enggak. Awalnya mereka. Ya. Nah, kemudian sore kan, sudah selesai sholat maghrib, tiba-tiba panitia itu bukan panitia, maksudnya ada toa masjid mengumumkan kalau kajian mau dilanjutkan. Entah itu pematerinya dari Syafiq Riza Basalamah atau yang lain. Kita nggak tahu. Pokoknya ada pemateri itu, teman-teman masuklah ke dalam. Ketika ribut mereka didorong keluar, itu dipukul dari belakang ketua PAC. Posisinya berarti masih di depan masjid ya? Bukan, sudah di serambi masjid. Oke. Kita sebenarnya pengen tanya, kenapa kok dilanjutkan gitu? Kenapa kok masih ada pengumuman gitu? Nah, ini kemudian yang membuat kita merasa bahwa pihak yayasan dan masjid ini sudah mengingkari kesepakatan yang itu menjadi kontrak sosial bersama gitu. Pada saat situasi sudah chaos tadi ya, yang pada saat Mas Rizam mengatakan itu lokasinya di serambi masjid, sempat menawarkan tidak mungkin berdialog terlebih dahulu secara baik-baik. Kita mau ngajak dialog udah diusir, Mbak, terus dipukul dari belakang. Gimana mau ngajak diskusi? Jadi kesempatan itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita mau ngajak tabayun sebenarnya. Ya. Masalahnya itu sebenarnya bukan terletak di kita, tapi mereka yang mengingkari kesepakatan. Makanya kita kalau dikatakan membubarkan pengajian itu keliru gitu, keliru besar, dan itu narasi yang sesat gitu menurut saya, menurut kami lah sebagai pimpinan cabang gitu. Sempat tidak bertemu langsung dengan Ustadz Syafiqnya? Sepertinya nggak datang, Mbak, atau datang tapi nggak di lokasi mungkin. Tapi yang jelas kita dari toa masjid itu dengar kalau kajian dilanjut, entah itu dari pemateri Syafiq Riza Basalamah atau yang lain, kita nggak terlalu konsen di itu. Kita masih mau tanya aja langsung disuruh keluar gitu dari masjid. Seperti itu kondisinya.
Oke, apa setelah ini kan mungkin banyak pandangan-pandangan ya yang kemudian ditujukan kepada teman-teman GP Ansor sendiri dengan adanya kejadian kemarin. Sementara kalau dari pihak GP Ansornya sendiri, pastinya kalau saya melihat tetap ingin kemudian ini menegakkan apa yang tadi sudah disebutkan ya. Artinya poin-poin yang kemudian tidak sesuai ingin diluruskan kembali. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Tidak ada sih. Yang kita lakukan ya sementara ini kita melakukan klarifikasi, kita minta bantuan ke pimpinan wilayah, pimpinan pusat untuk melakukan atensi terhadap laporan kita, pimpinan wilayah GP Ansor maupun pimpinan pusat GP Ansor. Terus juga kita mau minta bantuan ke pimpinan pusat biar menerjunkan pasukan cyber untuk menghalau ini narasi-narasi sesat yang mereka lakukan. Jadi kita sudah mengirim kronologis, kita kirim bukti-bukti video semuanya bahwa narasi Banser bubarkan pengajiannya Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam kemarin itu narasi sesat. Karena nggak ada itu, karena kita kajian itu dibatalkan berdasarkan kesepakatan gitu. Oke, baik, kita harapkan sama-sama agar tidak terulang kembali, Mas Rizal. Ya kalau terulang kita lawan lagi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Sebenarnya sangat mudah kaum muslimin menilai mana perkataan yang benar dan mana yang tidak. Kita lihat sajalah berapa banyak kajian-kajian tablik akbar yang dilaksanakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah khususnya dan dai-dai salafi pada umumnya yang berjalan tanpa adanya penolakan dan pembubaran. Semuanya berjalan aman, tertib, lancar jaya. Tapi ketika ada penolakan dan pembubaran, maka kemudian terjadilah kericuhan. Jadi dari sana saja sudah jelas siapa yang menimbulkan kericuhan, yang merusak keamanan, merusak ketertiban, merusak kedamaian. Coba, nggak ada satupun kajian tablik akbar yang ricuh, ya, nggak ada, kecuali adanya orang-orang yang resek, membubarkan, menolak dan sebagainya. Jadi jelas, dari sini jelas siapa sebenarnya yang membuat rusuh. Dan untuk kaum muslimin yang ingin mengetahui bagaimana adab, bagaimana akhlak dari teman-teman salafi, ya, jangankan sesama muslim, dengan orang kafir sekalipun, ya, yang pengen tahu bagaimana akhlak dan adab mereka, maka silahkan berteman dekat dengan orang-orang yang disebut salafi wahabi. Insya Allah mereka ini orangnya baik-baik, santun-santun, asal dia ngajinya yang benar, ya. Bisa dipastikan tutur katanya baik, tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar apalagi kotor, ya, dan akan menghindari segala hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kepada sesama muslim, bahkan kepada non-muslim sekalipun, terlepas dengan segala kekurangan yang mereka miliki, karena mereka juga manusia yang pasti punya salah dan dosa. Akan tetapi bisa dilihat bagaimana mereka berusaha untuk menjadi manusia yang benar-benar mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mentaati syariat Islam, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.